Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan senantiasa mengucap syukur atas providensia pemeliharaan Allah bagi kita semua. Kata providensia berasal dari bahasa Latin, yaitu providere, yang berarti melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Dalam bahasa Indonesia, perkataan providensia Allah bisa dianggap sama dengan perkataan pemeliharaan Allah, tetapi dengan pengertian bahwa pemeliharaan tersebut tidak bersifat mendadak untuk mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul, tetapi sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita akan bersama-sama melihat providensia Allah terhadap umatnya yang sedang menghadapi ancaman akan dimusnahkan di pembuangan. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Ester 4 ayat 13b sampai 14. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jemaat yang terkasih, ayat ini merupakan peringatan Mordekai terhadap Ester. Hal ini mengajarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, Allah menempatkan Ester sebagai ratu di kerajaan Persia dengan suatu tujuan untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian halnya, Allah memiliki rencana khusus terhadap setiap orang percaya, termasuk kita, untuk terlibat dalam karya Allah. Jemaat yang terkasih, kira-kira apa karya Allah yang hendak digenapkan dalam hidup kita? Kita harus belajar terbuka dan taat kepada kehendak Allah, agar kita tahu apa karya Allah yang hendak digenapkan dalam hidup kita. Yang kedua, Ester harus berhadapan dengan kemungkinan resiko kematian. Demikian halnya ketaatan kita untuk melaksanakan rencana Allah dalam hidup kita tidaklah menghilangkan kesulitan atau masalah kita. Yang ketiga, ketika Allah melibatkan kita dalam pelaksanaan rencananya, hal itu bukan karena Allah membutuhkan kita. Justru, kita harus melihat bahwa kesempatan untuk terlibat dalam rencana Allah adalah suatu kehormatan besar. Sekalipun tidak mudah, mungkin ada kalanya bisa saja kita merasa jenuh dan tertekan ketika taat kepada Allah. Dunia ini seolah memusuhi kita jika kita taat kepada Allah. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, akan ada resiko ketika kita taat kepada Allah. Namun, Allah berserta kita dan Allah akan menguatkan kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.